Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Aditya Yuda. Di sini saya ingin mempresentasikan resume komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada halayak banyak publik. Komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of massa communication. Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada audiens yang luas dan heterogen. Organisasi-organisasi media ini akan menyebarluaskan pesan-pesan yang akan mempengaruhi dan menjembatkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada khalayak luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institut yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan dan menyampaikannya pada khalayak. Fungsi komunikasi massa: 1. Fungsi informasi. 2. Fungsi hiburan. 3. Fungsi persuasi atau membujuk dan meyakinkan. 4. Transisi budaya. 5. Mendorong integrasi sosial. 6. Pengawasan. Menurut Stephen Covey, komunikasi massa memiliki efek-efek berikut terhadap individu. Efek komunikasi massa: menyediakan pekerjaan, menggerakkan ekonomi. Contoh, dengan adanya industri media massa membuka lowongan pekerjaan. Efek sosial: menunjukkan status. Contoh, seseorang kadang-kadang dinilai dari media massa ia baca seperti surat kabar. Pos kota memiliki membaca berbeda dibandingkan dengan membaca surat kabar. Kompas. Efek penjadwalan kegiatan. Efek penyaluran atau penghilang perasaan. Efek perasaan terhadap jenis media. Menurut Kepler, di tahun 1960, komunikasi massa juga memiliki efek konferensi, yaitu menyebabkan perubahan diinginkan dan perubahan yang tidak diinginkan, memperlancar atau malah mencegah perubahan, memperkeadilan atau nilai norma dan ideologi yang ada ciri-ciri komunikasi massa. 1. Komunikator dalam komas melembaga gabungan antar berbagai macam unsur dan bekerja satu sama lain dalam lembaga. 2. Komunikasi massa dalam komas bersifat heterogen. 3. Pesannya bersifat umum. Pesan-pesan dalam komunikasi massa tidak ditunjukkan pada satu orang atau kelompok tertentu. 4. Komunikasi massa berlangsung satu arah dari media massa ke Anda dan tidak sebaliknya. 5. Komunikasi massa berlangsung satu arah dari media massa ke Anda dan tidak sebaliknya. 6. Komunikasi massa menimbulkan keserempakan. Serempak berarti khalayak bisa menikmati media massa tersebut hampir bersamaan. 7. Media massa mengandalkan peralatan teknis. 8. Komunikasi massa dikontrol gatekeeper. Elemen komunikasi massa. 1. Komunikator dalam media massa. Komunikator merupakan pihak dari media menyampaikan pesan kepada khalayak seperti jurnalis. 2. Pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. 3. Media dalam komunikasi massa. Media diartikan sebagai saluran yang bersifat fisik seperti media cetak atau media elektronik. 4. Gatekeeper. Dalam komunikasi massa, gatekeeper berperan untuk menentukan pesan massa yang akan disampaikan ke komunikan dan mana yang tidak. 5. Gangguan terbagi menjadi 2. 1. Gangguan saluran, misalnya salah satu cetak gangguan gelombang, dan gangguan semiotik atau kata. Semiotik adalah ilmu bahasa yang mempelajari tentang kata kalimat. 6. Umpan balik. Dalam komunikasi massa, umpan balik terjadi secara tidak langsung, misalnya surat membaca penulis. 7. Filter. Kerangka pikir melalui mana audiens menerima pesan. Filter ibarat sebuah bingkai kacamata tempat audiens bisa melihat. Teori komunikasi massa menurut Aristoteles. Hydrodynamic Neatly Theory, Cultivation Theory, Cultural Implementation Theory, Media Equation Theory, Spiral Silence Theory, Technological Determinist Theory, Use and Gravitation Theory, Agent Setting Theory, Media Critical Theory. Efek komunikasi massa. 1. Efek kognitif. Informasi tersebut bisa berupa data atau gambaran mengenai suatu benda, seseorang, media, ataupun tempat yang sebelumnya pernah dikunjungi secara langsung oleh komunikan. 2. Efek afektif ini berkaitan dengan perasaan atau emosi.
komunikasi massa menimbulkan efek-efek ketika pesan yang disampaikan komunikator menimbulkan perasaan tertentu atau merubah perasaan komunikan. 3. Efek kognitif. Efek konatif ini berkaitan dengan perilaku atau tindakan. Efek konatif merupakan efek yang timbul dari perpaduan efek kognitif dan afektif. 4. Efek behavioral. Sama seperti efek kognitif, efek behavioral berkaitan dengan perilaku dan tindakan komunikan yang terlibat dalam komunikasi massa. Efek behavioral yang terjadi pada tiap individu akan berbeda dengan individu lainnya. Zaman komunikasi massa, zaman di mana teknologi modern mulai bermunculan. Contoh, dengan bermunculan media cetak, langkah aktivitas komunikasi mulai menanjak cepat. Demikian juga munculnya radio, kemudian televisi mengakibatkan komunikasi massa menjadi satu hal penting yang menjadi bagian dalam kehidupan modern ini. Abad komunikasi massa dipaksa berkembang lebih cepat lagi dengan munculnya internet sebagai bagian dari media massa. Internet telah mampu mengatur ruang dan waktu proses penyebaran informasi di dunia ini. Semakin cerdas manusia, semakin kompleks dan rumit komunikasi massa yang dilakukan. Model komunikasi massa. 1. Model Shannon dan Weaver. Model ini sering juga disebut sebagai model matematis atau model teori informasi. Model Shannon dan Weaver ini dianggap sebagai model yang paling berpengaruh bagi model-model komunikasi yang muncul berikutnya. Model ini menyebabkan problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. 2. Model kultivasi. Teori kultivasi diperkenalkan oleh George Gabriel. Gabriel memfokuskan penelitian terhadap konsepsi mengenai realitas sosial yang dikultivasi dalam yang layak anak oleh orang dewasa pada penonton televisi. Teori ini memprediksikan dan menjelaskan informasi dan pembentukan jangka panjang persepsi, pemahaman, dan keyakinan mengenai dunia sebagai akibat dan mengkonsumsi pesan-pesan yang disampaikan media massa. 3. Model teori dispensi. Teori dispensi mengenai komunikasi massa yang tergolong dalam gugusan teori yang menggunakan pendekatan struktural sosial. Teori dependensi mempelajari kondisi struktur masyarakat yang cenderung mengatur efek komunikasi massa. Macam-macam ini isi media massa. 1. Filter merupakan sebuah tulisan bercerita yang berisi pendalaman sesuatu, baik dari suatu peristiwa ataupun permasalahan yang terjadi sehari-hari. 2. Kolom merupakan sebuah tulisan pendek yang berisi gagasan segar dan selalu berkaitan dengan isu-isu hangat yang dikembangkan oleh media cetak. 3. Iklan perikanan adalah salah satu metode untuk memperkenalkan barang, jasa, atau gagasan kepada publik. 4. Berita bola adalah berita yang khusus membahas topik seputar dunia sepak bola dan segala keunikannya. 5. Opini-opini ditulis untuk mengupas masalah aktual dan masalah kontroversial. 6. Tajuk rencana adalah induk karangan pada surat kabar atau majalah. Dampak isi media. 1. Dampak yang diinginkan konversi. 2. Dampak yang tidak diinginkan. 3. Dampak kecil atau bentuk dan identitasnya. 4. Dampak yang memperlancar perubahan yang diinginkan atau tidak. 5. Dampak yang memperkuat yang ada atau peneguhan. Teori mikro komunikasi massa. Teori mikro adalah teori-teori dan pendekatan menitik beratkan pada kaitan antara media dan khalayak. Kaitan yang dimaksud dapat berubah isi media dikaji dan menjelaskan dalam sejumlah teori dan analisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori mikro dalam komunikasi massa adalah teori yang mengacu pada salah satu kelompok teori komunikasi massa yang menitik beratkan pada pengamatan dan kesimpulannya dan penggunaan media massa dan individu dibandingkan penggunaan media massa oleh kelompok institut, sistem, atau masyarakat luas. Ya, sekian itulah penjelasan dari resume komunikasi massa dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.